slotnya. Tapi Varsha langsung mereka ambil kali ini ya. Wise choice juga sih untuk Varsha. Dan ini kayaknya harusnya Alter Ego kalau dia takut EVOS ngambil Natalia, karena dia EVOS udah ngambil 2 counternya nih. Selena dan juga Yesansi udah mulai diambil. Kalau Alter Ego takut EVOS ngambil Natalia, mungkin Natalia bakal di ban dulu. Karena ada kemungkinan Natalia jadi roamer ya, ngisiin role tank tuh bakal ada kemungkinannya. Iya, bisa jadi ya guys. Jadi mungkin mereka bakal ban juga. Atau kalau mau nutup side lane-nya juga bisa dari EVOS. Tapi Natalia dulu sih mungkin biar lebih aman ya. Oh, ada apa gitu? Udah 11.000 like, kurang 9.000 lagi. Ayo semangat guys ya. Jangan bilang aku PHP lagi tuh. Itu ada G tuh. Sebelah situ ada G, ada Mas Ade. Bener yang gue telepon cowok-cowok. Boleh nggak sih Pak Produser kalau yang kita ini cowok-cowoknya boleh kan ya harusnya ya? Tuh boleh. Boleh, udah dianggukin. Fix. Pokoknya kalau nggak 20.000 ku teleponnya cowok-cowok. Nah, udah biarin. Ayo. Ayo guys, langsung aja di like nih guys sekarang. Ada Santos, ada Cassius kalau untuk dari Alter Ego. Aman. Kalau untuk dari EVOS ada G, ada Mas Ade. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung. Mantap. Versi seriusnya jadi tidak ada yang bening-bening di layar kalian. Tidak ada yang bening. Cow kali ini udah di ban. Nah kan bener, Cloud udah pasti di ban kalau memang belum diambil kan dari Alter Ego. So, oh iya, dan sekarang udah sampai 30.000 viewernya. Jangan lupa subscribe channelnya sama hidupin loncengnya karena Women Star League season yang kedua masih akan terus berjalan. Iya, dan juga teman-teman jangan lupa untuk nontonnya hanya di channel YouTube-nya Women Star League ya. Jangan di tempat lain, kita cuma live di sini aja gitu kan. Apalagi buat interview dan kalian pengen denger nih para ciwi-ciwi kan. Kalian juga bisa titip salam pantun karena mereka pasti nontonnya ketika review nanti. Nontonnya tetap di Women Star League, ya nggak? Yep, benar banget nih. Dan kan Fumi udah mode ngebelakangin ya. Mode jongkok ya. Teman-teman ya, meletingkan. Ini Fancy tiba-tiba hilang. Yes, kali ini Akai sudah mulai di-ban dari EVOS. 1 hero lagi. Apakah mereka mau nge-ban core-nya atau mereka mau nge-ban side-nya? Ini ada beberapa pilihan. Tutup core aja nggak sih? Karena side juga dari EVOS masih butuh buat aku. Jadi mungkin lebih enak buat nge-ban core-nya aja. Atau nanti juga dari AE mereka bakalan ngambil duluan. Atau kalau mau ban side, mereka harus udah mastiin kalau side yang bakal mereka pick itu bukan side yang bisa dijadikan pertimbangan untuk AE. Ternyata carry dari seorang Asin tidak boleh main. Nah, itu. Iya, ini carry yang kemarin ngajarin Siren ya. Bener banget. Waduh, tidak dikasih turun untuk hari ini. Pixie, apa yang akan kamu ambil? Enak ambil side dulu nggak sih kok? Atau nggak langsung ngambil? Kalau ngambil core nanti takutnya 2 pick selanjutnya malah bisa nge-counter ya nggak sih? Bener banget. Ambil side dulu aja kali ya. Khalid, maybe? Wah, dia lagi minum dong. Hayabusa kah kali ini udah mulai di shadow pick? Apakah bakal langsung diambil nih? Hayabusa sebenarnya lumayan enak untuk nembus ke arah Isansin secara langsung. Kalau sampai tidak ada cover dari seorang Isansin. Iya. Wow, oke. Langsung berdoa ya. Draft pick kayak gini kalau harus berani Natalia sih. Itu Parsha, Hayabusa makanan banget sih. Itu makanan banget. Apalagi sekali sahabat Hayabusa nggak bisa langsung menggunakan quad shadow-nya. Betul, dia minimal harus ngeluarin dulu quad shadow-nya, baru dia pindah. Itu ibaratnya harus fast hang banget. Dan juga refleks yang bagus. Nah, EVOS mereka pusing sekarang. Apa yang mau diambil untuk bisa meng-counter draft pick-nya atau mungkin bisa menjalankan gameplay mereka. Locker sih, mereka butuh locker dan juga yang bisa nembus ke arah belakang karena Esmeralda doang nggak cukup. Benar. Kita lihat lapu-lapu udah mulai di shadow pick kali ini bersamaan dengan seorang Kufa. Satu lagi dari Fancy Nancy, dari Alter Ego. Satu lagi nih, apa ya? Kalau dari Alter Ego side lane sih udah harusnya kecuali jahatnya dijadiin side lane. Tapi kalau kayak gini satu side lane Khalid gak sih kok? Biar agak damage tapi juga masih ya lumayan tebal gitu.
atau Baxia biar diketemuin sama Esmeralda. Baxia kalau misalnya dia mau ngincer tebel. Ya Uranus. Bagus sih. Ini sebenarnya dari kedua belah draftnya seimbang. Kalau dari EVOS mereka punya winning condition di tangan Esmeralda, di Sansin sama di tangan Lapu-Lapu. Sedangkan kalau dari Alter Ego winning condition mereka tuh ada di tangan Varsha, ada di tangan Yuzong dan ada di tangan Hayabusa. Itu 3 hero winning condition yang dimana kalau sampai 3 hero itu ter-take down di late game, wah itu udah bencana banget bagi tim. Oke. Berarti kalau dengan draftingnya kayak gini nih, Kolius suka yang mana? Lebih prefer yang mana nih? Alter Ego atau ke arah EVOS? Imbang. Aku nggak Imbang bisa ya? dibilang suka-suka yang mana. Tapi ternyata Assassin ada ini ya streetnya ya 9. Itu 9 Jakarta Raya kayaknya. Wah, beda ya guys. Memang kalau punyanya pro player itu ada tek-tekannya gitu kan. Ada top-top. Iya, top-top. Kalau yang itu top provinsi ya jatuhnya biasanya. Top provinsi. Ye. Oke, udah mulai dikasih lihat ke kamera. Buat kalian para penonton langsung diketik hashtag EVOSRoar. Jika kalian adalah pendukungnya EVOS dan ketik hashtag apa? Alter Champs. Alter Champs. Aku tadi udah mau ngomong Alter Goddess terus oh iya kan Alter Champs dulu ya guys. Udah ini Yes. aku. Dan ini adalah prediksi line up ya. Line up yang akan ditempatkan Pika ada di top lane, Jenny beserta Winda dari mid lane, junglernya ada di Caramel dan Violet ada di bottom lane. Sedangkan Lele Pinkan ada di arah top lane, Ash menjadi jungler, Fancy Nancy beserta Pixie yang akan mengisi lane tengah dan Fumi yang akan berhadapan sama Violet. Oke, kalau udah kayak gini sih sebenarnya EVOS sama AE tergantung dari gameplay mereka juga nggak sih? Cuma karena adanya Varsha dari Alter Ego berarti high ground mereka bakal kuat. Cuman early-nya Selena nih yang bisa jadi momok banget untuk teman-teman dari Alter Ego, terutama dari blue buff-nya yang sebenarnya bisa banget untuk digangguin ya nggak sih kok? Atau karena Bisa masih sih. atau karena masih ada Jawhead juga jadi masih ada yang bisa ngelindungin lah ya. Ya, Jawhead masih bisa bertugas untuk melindungi. Tapi yang tadi Kolus bilang itu jadi makan ability-nya Jawhead kalau memang dia mau open map gitu kan. Oke, kalau begitu kita akan lihat aja tentunya guys bagaimana performa mereka di dalam Lane of Dawn antara EVOS Esports yang akan bertemu dengan Alter Ego next. Iya, tas terus. Game pertama masih bersama Kolius dan juga Virgilia. Wah ini guys ya, jadi karena dari Caramel sendiri dia langsung ke arah blue buff dan dipentalin balik masuk dong sama Pixie. Yap, langsung di ejector begitu aja. Caramel pun dengan santai-santainya di sini ke arah blue buff karena di cover ya sama Earl sama Jenny. Dan blue buff pun berhasil diamankan sama Caramel berikut juga dengan Assassin. Tapi kayaknya mereka mau mencoba untuk kontes Little Wonder kah? Ternyata tidak. Oke, ternyata belum ya. Dan ini di arah mid lane-nya mereka kayaknya bakal clearing dulu. Sementara di arah top lane ya masih ada trading dikit aja lah ya antara Pika dan juga Yuzhong-nya. Sementara itu Pixie masih coba untuk isengin gangguin. Mau dipental itu kayaknya. Oh nggak jadi. Yap, masih Ada diajak dua. tos aja Fumi ya. Siap. Itu mungkin berarti cuma dicek aja mereka udah nyampe mana. Wah. Oh, ternyata di arah top lane Pika keren banget langsung mendapatkan first blood-nya. Assassin kali ini yang lagi jungling digangguin sama seorang Pika. Tapi Kufra dari Winda tadi udah mulai open map ke arah atas, takutnya ada Jawhead di sana. Betul, dan Jenny, alah masih terkena sedikit ya dari ferry-nya seorang Fancy Nancy. Udah mulai ditaruh juga dari trap-nya supaya bisa mengenai ke arah seorang Varsha, namun Pika masih coba dicoel-coel sama Assassin. Udah level 4 kali ini Hayabusanya ya. Mountain Chakra pun di pop up tapi ada tanda P, tanda game akan di pause. Oke, sambil kita menunggu juga ya teman-teman. Mungkin mereka masih ada kendala koneksi juga atau technical issue. Jadi kita akan kembali lagi ke dalam kamera caster. Yap, benar banget. So, kalau dari pergerakan early game-nya, what happened kalau menurut Virgi? Kalau buat aku sih tadi memang agak gimana ya? Pixie ini walaupun tadi dia udah mentalin balik, tapi dia mentalinnya anak EVOS dan dia dimentalin ke dalam. Oke, mungkin anggapannya dia nggak berani, tapi yang waktu di orange buff harusnya menurut aku dia masih bisa masuk maju untuk mentalin orange buff, tapi
memang biasanya Pixie ini mainnya agak safe. Jadi dia mungkin lebih ke arah yang oke, kita pantau aja, seenggaknya mereka udah nyampe orange buff nih. Nah, nanti kita tinggal ngelihat mereka bakalan ke arah bottom lane atau enggak. Karena tadi mereka udah ada upaya untuk coba ganking dari small camp yang kumbang dari Bash-nya gitu. Cuman tadi mungkin yang bikin kaget adalah ketika Pika bisa mendapatkan first blood di arah top lane. Nah, itu mungkin yang bikin teman-teman dari Alter Ego oke nggak jadi deh, mundur aja dulu gitu kan, karena takutnya di arah top lane itu dia cuma solo kill. Kalau mereka semua turun ke arah bottom lane, yang ada nanti dari si Pixie bisa dijepit gitu. Yes, tapi gamenya sudah kembali kali ini. Karamel beserta Violet masih di arah bottom lane nih. Dan Pixie-nya masih di arah mid lane juga. Hampir aja, untung Jenny cukup gesit, tapi datang seorang assassin langsung menggunakan kuat shadow kill-nya nih. Jenny masih bisa selamat, darah sedikit lagi. Jenny mau tumbang, tapi Karamel langsung mengamankan Lord ya. Pixie dalam bahaya dan langsung tumbang Pixie. Iya, Pixie-nya tadi emang jatuhnya dia melawan 3 orang ya, dan juga akhirnya agak sayang banget kalau udah posisi kayak gitu, lebih baik mundur aja. Tapi Assassin kayaknya bakalan langsung ngambil aja ke arah blue buff-nya. Hampir aja digangguin sama Kufra dari seorang Ciwin, dan bagusnya dia nggak kena sih, langsung fast-hand banget, langsung watch shadow-nya ke arah bawah. Dan ini Lele Pink kan ke start-nya udah mulai on ya tadi, tapi ini dari arah Ciwin udah mulai coba untuk bikin balik. Dengan Ionic Edge, ejector modenya juga udah mulai dihidupin. Oh my god, Tyrant Rage ke arah 3 hero. Winda berusaha untuk kabur dengan Cyclone Ain Api, sepertinya masih ada Shadow Kiru dari seorang Hayabusanya. Pixie pun tumbang dihajar oleh Pika. Karamel datang mencoba untuk ke backup, tapi lawannya langsung segera mundur. Wow, what a play dari seorang Earl yang responnya cepat banget menggunakan Tyrant Rage ke arah 3 hero. Benar, ini dia replaynya teman-teman, dimana tadi ini yang di arah bawahnya nih kan dari Earl dia udah sempet kena stun gitu kan dari seorang Parsha, dan dia langsung dapetin 3 orang, di follow up sama Fancy Nancy. Sayangnya makanya tadi akhirnya mereka juga nggak bisa memberikan damage banyak, tapi Pika masih berhasil mengamankan 1 kill, jadi masih oke lah gitu. Karena nggak enaknya Kufra ketika dia udah di setup, dia masih bisa di counter sama Parsha menggunakan Feather Airstrike. Kalau lagi Tyrant Rage. Tyrant Revenge. Tyrant Revenge. Yes, tapi Assassin kali ini di sini udah mulai menggunakan quad shadow-nya untuk mulai iseng-isengin. Datang seorang Earl di sana, langsung di Tyrant Revenge. Bouncing ball pun sudah mulai diaktifkan. Hayabusanya masih bisa mencoba untuk mundur ke arah belakang. Jenny langsung ditabrak dengan Unstoppable Force, dan Fancy Nancy berhasil mendapatkan 1 poin dari Jenny. Iya, Fancy Nancy ya, tapi di arah bawah, di arah langsung di falling star pun begitu aja. Pixie 1 bar darah terakhir mencoba untuk mundur. Karamel langsung mendapatkan poin kill, tapi masih ada shadow kill menuju ke arah Karamel. Karamel pun start takedown. Pika Gamison, Tyrant Rage ke arah 2 hero. Assassin, darah udah sekarat banget, dan Pika berhasil mendapatkan killing spree-nya. Pokoknya Earl harus tumbang di sana. Fumi Eko langsung mengejar-kejar ke arah Pika. Masih ada Frost Moon Shield dan juga Stardust Dance-nya mencoba untuk menghajar ke arah Fumi Eko. Datang backup dari Jenny. Abyssal Trap, Abyssal Arrow. Fumi Eko pun lebih memilih untuk mundur ke arah belakang. Wah, itu tadi kalau kita bisa lihat replaynya bakalan makin mantap lagi ya teman-teman. Karena memang tadi tarik ulur dari seorang Alter Ego itu cakep banget. Nah, ini dia teman-teman ya. Dimana bagian tadi tuh, oke, dari Hayabusanya dia berhasil nge-take down 1, tapi dia akhirnya kejepit. Cuman Fancy Nancy itu masih di sana, dan inget dari damage seorang Fancy Nancy ditambah dengan Fumi itu sebenarnya masih kuat banget untuk bisa nge-take down ke atas seorang Pika. Yap, inilah dia langsung dihajar dengan Shadow Kirunya. 2 hero lagi Tyrant Rage-nya. Langsung tumbang. Pixie berusaha untuk mundur karena setengah bar darah lagi yang tersisa. Langsung dihajar dengan Falling Star Moon dan juga Stardust Dance. Tapi Pixie masih bisa hidup dan pulang ke arah belakang nih. Iya, karena masih ada ejector juga yang digunakan untuk menjauhkan Esmeralda. Dan ingat, Esmeralda itu nggak bisa ngejar, tapi tadi sudah berhasil mendapatkan Pixie dari seorang Karamel. Harusnya itu tadi Mountain Choker yang dikeluarin karena dia baru balik dari base. Dan Orange Buff kayaknya bakalan langsung diambil, dia juga udah dapat purple buff-nya, jadi bakalan langsung naik lagi. Fancy Nancy udah mulai dipantau. Hampir aja, untung dia pun sadar berubah jadi burungnya Pulung, yaitu burung fairy. Dia langsung kabur. Dan itu tadi pasti ada suaranya sih, karena kalau Esmeralda kan dia ada suaranya. Ya, di rumputnya ketahuan. Feather Airstrike tidak berhasil menyolong ke arah Turtle, tapi malah Pixie yang harus tumbang.
Dihajar sama Karamel. Fumi Eko berusaha untuk mundur ke arah belakang. Dia langsung menuju ke arah Turret tapi masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Memang keunggulan dari seorang Uranus adalah regeneration-nya yang cukup kuat dan juga mobility-nya, apalagi ketika dia sudah melakukan Transcendent Ward atau menggunakan Consecration-nya. Itu kayak dapat tambahan movement speed gitu loh guys. Dan di arah bottom lane udah langsung dihancurkan aja outer turret-nya. Dan Fumi bakalan agak mulai kesulitan untuk bisa clearing nih di sini. Karena tadi udah sempat di-push juga. Dan dari seorang Jenny langsung ngelepasin aja Lele Gaming. Tadi ke arah rumput tapi belum ada orang di sana. Oh, langsung ke cast Iron Revenge-nya, tapi sepertinya Pixie dan juga Assassin tahu diri. Mereka langsung jaga jarak, mundur di belakang sana. Iya, susahnya Assassin tadi ketika dia udah sempat ke take down 2 kali dan bahkan ke gap terus gitu loh modelannya sama seorang Kofra. Dan ini ada pertarungan antara abad, ya ampun, seorang Esmeralda dan Uranus ya. Yap, benar banget. Pixie tersisa setengah berdarah lagi mencoba untuk mencari jarak, tapi lelenya masih belum connect. Pika mencoba untuk dikejar dengan quad shadow-nya, connect ke arah Pika. Pika masih bisa mundur ke arah belakang, ditambah lagi masih punya Cyclone Eye. What a play from Pika today ya. Iya, Pika hari ini lagi on fire banget ya guys. Kayaknya dia benar-benar determined gak mau coba. Oh, Black Dragon Form sudah mulai dipapa begitu aja dari seorang Lele Pinkan. Mencoba untuk mengincar ke arah Jenny, tapi Lele Pinkan pun langsung menjaga jaraknya. Arrow dan juga trap dari seorang Jenny masih belum connect. Masih belum connect dulu, tapi di arah bottom lane Fuminya udah mulai nge-push nih kok. Dan udah ada Pika juga, Falling Storm-nya langsung dikeluarin. Dan tapi dia masih benar-benar determined untuk bisa ngambil ke arah outer turret-nya. Dan Pixie nyaris saja. Lele dari Jenny ya nyelip di tengah-tengah tadi. Kalau seandainya kena Lele itu bakal bahaya banget, tapi terjadi tarian selendang versus tarian piring di arah bottom lane. Iya, ding ding ba ding ding. Ding ding ba ding ding. Yeay. Oke, masih belum, ini mah udah bakalan berat banget, apalagi mereka sama-sama bisa regen dan juga kalaupun shieldnya diambil ya udah nggak masalah gitu loh, rebutan aja pakai Transcendent Ward juga bisa ngambil shieldnya Esmeralda gitu. Walaupun bisa diambil balik dengan menggunakan Frost Moon Shield gitu aja terus dioper-oper shieldnya ya enggak? Bener sih, jadi oper-operan shield, tapi sepertinya di sini Karamel juga berhasil mengamankan Turtle yang ketiga kali ini ya. Earl dengan bouncing boleh berusaha untuk mundur ke arah belakang, tapi Pixie langsung mengajar dengan ejectornya, masih belum connect Jenny arrow-nya. Iya, tapi itu backup yang bagus banget sih dari seorang Jenny karena adanya arrow, akhirnya Earl-nya juga nggak jadi dimajuin. Ditabrak, Tyrant Rex pun langsung dikeluarkan, kita lihat sini Pixie dalam bahaya dan killing speed masih didapatkan oleh Karamel karena Pixie-nya tumbang. Langsung diajar dengan shadow kill-nya, tapi S langsung kabur lagi dia dengan quad shadow-nya. Lele Pinkan dalam bahaya. Double kill bisa didapatkan oleh Karamel. Fancy Nancy, Assassin juga langsung dikejar sama si Karamel. Looking for triple kill. Bravest Fighter-nya pun kena. Triple kill bisa didapatkan. Looking for Maniac, ternyata Fancy Nancy-nya hampir aja kena arrow yang hampir connect. Masih bisa digocek ya teman-teman, dan melihat dari replaynya nih ya, sebenarnya bagus banget dari seorang Fancy Nancy karena dia udah berhasil mengeluarkan Feather Air Strike, tapi Assassin-nya juga memberikan damage menggunakan dia punya shadow kill, dan akhirnya dari teman-teman EVOS pun dia memilih untuk ya udahlah daripada ngambil Fancy Nancy yang agak susah, mending kita ngambil Assassin karena dia tadi dari arah samping gitu loh. Kalau kita bisa matiin core-nya, seenggaknya kerugian kita nggak akan berat-berat banget gitu. Jadi pertimbangannya tadi memang dari teman-teman EVOS juga mereka tetap bisa mencari kesempatan di tengah kesempitan. Oke, lelenya connect kali ini ke Lele Pinkan ya. Lele Pinkan yang demen makan lele. Iya. Hati-hati. Tapi Karamel udah ngeluarin Mountain Choker juga. Udah kelihatan langsung Fumieko sepertinya bakal diharas di sini. Sakit banget di match dari seorang Karamel. Fumieko berusaha untuk mundur ke arah belakang kali ini. Apakah bakal selamat? Karena masih ada Ionic Edge, Blood Pulse, tapi ternyata di arah mid lane Assassin kali ini lagi dan lagi harus tumbang. Lelenya connect karena Pixie langsung diajar dengan Bravest Fighter-nya, tapi belum ada follow up. Malah Violet terlalu banyak makan damage turret-nya. Di ejector, Violet apakah bakal selamat? Langsung diajar dengan stun-nya kali ini. Dan Pixie pun tumbang. Black Dragon Form menari-nari dengan indah, darahnya udah sekarat banget. Violet pun harus langsung tumbang, dihajar. Jenny mencoba untuk backup oleh Pika, dan Karamel langsung sabet-sabet gaming menuju ke arah Pinkan, dan Lele Pinkan pun harus tumbang. Arrow-nya ternyata malah connect lagi ke Fumieko, dan killing speed bisa didapatkan oleh seorang Jenny. Wah, tadi sebenarnya gocekan yang indah dari seorang Jenny ya. Kalau kau perhatiin di sini ya, ketika tadi udah berhasil, ini kan Pixie-nya udah tumbang nih ya. Tuh, abis itu kan Lele Pinkan nanti dia bakal turun. Oke, Violet-nya ke take down, tapi Jenny nanti dia tuh nggak kena ke arah Dragon Tail-nya, dia langsung munduran, dan itu bikin dia masih punya space untuk bisa dapetin nafas. Bahkan Lele-nya mengenai ke arah Fumi. Itu
itu gocekan yang bagus banget sebenarnya dari Jenny karena dia tadi masih berdiri di dekat Yuzong, jadi dia nggak sempat kena. Gitu. Dan oh my god, kali ini kita sudah pecahi rekor regular season lagi. 51.000 viewer, kalian semuanya keren banget. Jangan lupa subscribe channelnya, jangan lupa juga hidupkan lonceng, jangan lupa juga share karena ini adalah big match of the day. Dan yang terakhir, jangan lupa like videonya karena sampai 20.000 like aja kita bakal video call ciwi-ciwi. Kalau enggak itu ada Santos tadi, ada Cassius, ada G, ada Mas Ade yang kita telepon. Ada para coach ya intinya yang bisa kita telepon dan bukan ciwi-ciwi ya guys. Jadi tidak ada bening-bening, langsung aja guys dipencet tombol like-nya ya supaya tembus 20.000. Dan aku mau lihat juga dari itemnya tadi seorang Pika udah ngamanin beberapa item core ya. Udah ada kayak Yes. Langsung Mountain Shocker pun langsung dipapar. Tyrant Revenge-nya belum kena karena siapa-siapa, tapi Lordnya pun udah mulai masuk kali ini. Belum ada follow up dari teman-teman EVOS Esports. Masih coba untuk dihajar, tapi Feather Airstrike-nya tuh pedes banget. Itu yang buat anak-anak Alter Ego harus kocar-kacir pergi. Iya, dan tadi lelenya dari Tyrant Revenge mencoba untuk dihajar. Bouncy Ball pun masih belum dikeluarkan. Kita lihat di sini dengan dihajar lagi dengan kuat Shadow, dan Shadow kill-nya Earl pun harus tumbang. Hanya tersisa 4 hero dari EVOS. Looking for more, mereka belum mau pulang. Masih mau nakal, mencoba untuk goyang-goyang di dalam base-nya Alter Ego karena 2 base turret dari arah mid lane dan juga bottom lane juga sudah hancur. Iya, tadi sih niatnya menurut aku ya, dari anak-anak EVOS mereka mau ngambil ke arah seorang Fumi, tapi karena Fuminya tadi juga memang masih cukup keras, makanya mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dan di-pick Fumi off. pun langsung disabet-sabet. Gaming Monster bisa didapatkan oleh Karamel, looking for double kill, tapi masih ada shadow kill dari seorang assassin. Double kill bisa didapatkan oleh seorang Karamel, looking for triple kill kali ini. Pixie berusaha untuk mundur, flick out dia karena ada Feather Airstrike dari seorang Fancy Nancy yang pedas banget membuat Karamel harus mundur ke arah belakang dengan Traceless-nya. Iya, dan benar-benar ya Fancy Nancy berani banget, padahal dia udah dimajuin sama kurang lebih 1 orang dan 1 lagi udah hampir masuk dari Karamel, tapi dia tetap tidak gentar dan masih terus mengeluarkan Feather Airstrike sampai akhirnya teman-teman dari EVOS sendiri yang kayak oke, kita lebih baik main safe aja dulu guys untuk sekarang karena Feather Airstrike dari seorang Fancy Nancy sakit banget ya, apalagi dia bawanya juga Magic Worship. Dan kalau aku boleh lihat itemnya dari sini udah ada NOD, udah ada COD juga. Wah, udah oke banget, apalagi ini bisa nge-stop ke arah regennya dari Lapu-Lapu, dari Kufra juga, dari Esmeralda juga. Jadi ini efektif banget apalagi dia AOE. Maaf tadi kita suka potong ya, maksudnya kalau sih mau ngomong iya gitu. Dan kali ini udah 16.000 like, gila sekali dipancing like udah 16.000, 4.000 lagi. Dan Kolius bakal berjanji kalau sampai 75.000 viewer malam ini Kolius bakal penutupan dengan ebot-ebot ya. Kita lihat sini Pixie mencoba untuk dikejar oleh teman-teman dari EVOS dengan lelenya, hampir aja dia nabrak Pixie dan Pixie pun lebih pulang ke arah base. Oke, tapi seorang Violet masih bisa mundur karena tadi Fumi juga nggak berani untuk majuin, terlalu berisiko untuk dia bisa nge-pick ke arah seorang Violet, apalagi damage dia kan bukan damage burst ya, jadi sayang. Dan wala, udah ketahuan tadi dari Violet ketika dia sembunyi ya. Udah ada abyssal trap juga yang disebar sama seorang Jenny dan ini bikin mereka jadi punya vision lebih. Oke, Lele Pink kan udah mulai kena 1 trapnya, udah ketahuan. Fallen Star menuju ke arah Fancy Nancy itu udah bahaya banget, dari udah sekarat banget. Hampir aja tumbang, tapi Mountain Shocker Pika Gaming Stone dapat unstoppable. Maksudnya Mountain Shocker terus Pika nge-kill ya, bukan kan Pika pakai Esmeralda masa keluarin skillnya Mountain Shocker ya. Oke, Lele Pink kan udah mengamankan Queen's Wing, tapi Fumi masih cukup kuat dan kayaknya dia harus pulang sih, nggak bisa terlalu banyak ya teman-teman. Untuk nge-clearing minionnya juga nggak bisa jauh-jauh banget, tapi karena teman-teman dari EVOS juga udah mulai kelihatan ada yang di arah bottom lane, jadi seenggaknya Fumi mungkin masih cukup yakin kalau dia nggak bakalan langsung di gag. Yes, ya bener banget. Lord dia pun udah mulai diinisiasi sama EVOS. Wow, ini dari Alter Ego sudah ketinggalan 10.000 gold, tapi dari teman-teman Alter Ego Nix juga masih belum mau menyerah. Mereka ingin mencoba terus untuk menghajar karena mereka tahu sekali mereka menyerah maka bisa langsung habis. Violet langsung ngajak tos gitu aja dengan Shadow Kirunya menuju ke arah Violet dari seorang assassin. Mencoba untuk di Bravos Fighter, dihajar lagi Fumi. Eko malah nyangkut di dalam turret kali ini.
mencoba untuk berputar-putar. Masih ada ultimate dari seorang Fumi Eko, tapi seperti Violet udah sekarat banget, sisa 2 bar darah lagi. Awas. Karamel mencoba untuk nge-backup, tapi teman-teman dari Alter Egonis langsung mencoba untuk mundur. Poke Earl hampir aja dia nangkap nyamuk tuh ya. Wah. Dengan tanda referensi, oh ternyata arrow-nya yang on point connect ke arah Assassin. Brave Spectre langsung dikeluarkan, mencoba untuk dihajar lagi, dibacok-bacok menuju ke arah S. Darahnya sisa 2 bar dan dia pun mundur. Sedangkan Fumi Eko trapnya pun udah mulai kena di depan sana. Apakah bakal dikejar sama teman-teman EVOS? Ternyata belum. Belum, dan ini kalau Karamel punya ultimate sebenarnya bisa dikeluarin, tapi sayangnya memang belum ada, dan ini membuat Assassin masih bisa pulang. Wow, gocekan yang bagus banget tadi ya dari seorang Assassin, dan juga sebenarnya makro yang baik dari seorang Jenny. Bumi mulai setengah darah, Lele Pingkan juga udah mulai keluar weather airstrike-nya teman-teman, tapi dari Lele Pingkan sendiri sepertinya udah harus mundur. Yes, Tyrant Race kena ada 2 hero, langsung mega kill double kill didapatkan oleh Jenny. Looking for more, base-nya pun dihancurkan, dan kemenangan game pertama untuk EVOS Esports. Wow, congratulations karena sudah berhasil mengamankan 1 poin ya. Tapi tadi tuh keren banget.